Haleluya, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pembacaan firman Tuhan hari ini terdapat dari kitab Hosea, pasal 10 ayat yang ke-12. Hosea, pasal 10 ayat yang ke-12. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia, bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Dalam bahasa Inggris, menaburlah untuk dirimu sendiri di dalam kebenaran, tuailah belas kasihan, hancurkanlah tanah-tanah yang keras, karena ini adalah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai Ia datang dan menghujani saudara dan saya dengan kebenaran. Saudara-saudara, menurut kitab Kejadian pasal 8 ayat 22, Nabi Nuh mengatakan firman Allah kepada Nabi Nuh, selama bumi ini masih berputar, tidak akan ada henti-hentinya. Musim kemarau dan musim hujan, musim menabur dan musim menuai. Jadi karena sampai saat ini bumi masih berputar, maka hukum tabur tuai itu masih berlaku. Nabi Hosea berkata di dalam Hosea 10 ayat 12, taburlah, bahasa Ibrani-nya zara, taburlah bagi dirimu sendiri di dalam kebenaran. Mari kita menabur di dalam kebenaran. Mari kita menabur dengan kebaikan. Karena apa yang kita tabur, itu pasti akan kita tuai. Apa yang kita tanam, itu akan kita tuai kalau kita tidak lelah melakukannya. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan. Bahasa Inggris sesuai dengan kebenaran. Menuailah menurut kasih setia. Menuailah dalam kasih setia. Itu sebabnya dikatakan menuai dalam belas kasihan. Kalau kita menabur di dalam kebenaran, kita akan menuai belas kasihan Tuhan. Hari-hari ini, saudara-saudara, yang kita perlukan adalah belas kasihan Tuhan. Kita perlu belas kasihan Tuhan. Belas kasihan berbeda dengan anugerah. Belas kasihan itu seharusnya ada pada kita, tetapi tidak ada. Saya ulangi, belas kasihan seharusnya ada pada kita, tetapi tidak ada. Itu sebabnya kita memerlukan belas kasihan Tuhan.
Sementara anugerah adalah pemberian yang luar biasa dari Tuhan, sementara kita yang menerimanya tidak berhak, tidak berlayak menerima kebaikan itu. Maka Hosea berkata, Zara, menaburlah bagimu sesuai dengan kebenaran, tuailah menurut belas kasihan atau kasih setia. Lalu dia berkata lebih jauh, bukalah bagimu tanah baru. Tuhan ingin saudara-saudara mengalami hal-hal yang baru. Tidak yang rutin terus dari hari ke hari datang terus, tetapi hal-hal yang baru, tanah yang baru, perkembangan yang baru. Kita semua diminta untuk dengar-dengaran kepada pemerintah. Sebab pemerintah menurut Roma 13 adalah hamba Tuhan. Bagaimana kita bisa menurut dan dengar-dengaran kepada Tuhan kalau pemerintah saja kita tidak bisa turut? Kalau permintaan pemerintah saja kita tidak mau taat. Kita patut taat dan menurut kepada hal yang kecil, baru kita bisa taat kepada hal yang besar. Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan. Ini saatnya. Ini saatnya kita. Mau mencari uang, sudah tidak bisa. Jualan menurun. Ini saatnya kita mencari Tuhan. Ini saatnya kita mencari kerajaan Allah. Inilah saatnya kita mencari kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Sampai Ia datang dan menghujani kamu. Saudara, tanah kita yang harus kerjakan, tapi kesuburan Tuhan yang menaruhnya. Tuhan yang menghujani saudara dengan keadilan, dengan kebaikan. Tanah kita punya tugas, tetapi nanti hujan kebenaran akan saudara terima kalau saudara Tuhan melihat saudara mencari Tuhan sampai Tuhan memberikan hujan kasih sayang, hujan kebaikan, hujan belas kasihan, hujan kebenaran dari surga. Sehebat-hebat petani menurut Yakobus, dia harus menerima dua macam hujan, yaitu hujan awal dan hujan akhir. Hujan awal sebelum tanah dikerjakan, sebelum benih ditanam. Hujan akhir adalah setelah panen, sebelum panen, hujan akhir turun. Dan petani itu sangat sabar menanti dua macam hujan. Hujan awal dan hujan akhir. Makanya ayat firman Allah ini dalam bahasa Inggris, taburlah bagi dirimu kebenaran, carilah Tuhan sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan kebenaran. Yang pertama seperti hujan awal, yang kedua adalah hujan akhir. Nampaknya hujan akhir sudah di depan kita, kegerakan besar di depan kita. Udaranya kita sudah rasa, suasananya kita sudah bisa rasa, keadaannya kita sudah rasa sekarang bahwa Dia tidak lama lagi akan datang. Jadi hukum tabur tuai selalu akan terjadi. Saya ingin bercerita tentang
satu mahasiswa di Jakarta. Ini kejadian betul. Dia sedang KKN bersama teman-temannya di daerah Kerawang, pedalaman. Kemudian sedang kuliah kerja nyata itu, dia merasa haus. Dia terpisah dari teman-temannya. Dia masuk di satu rumah gubuk yang sederhana. Dia minta minum kepada pemilik rumah. Bapak petani yang sudah tua berkata, "Maaf adik, kalau air saya belum masak, belum matang. Tapi saya ada susu, saya punya sapi. Saya ada susu sapi. Silakan minum susu sapi ini." Diberilah dia segelas susu sapi. Dan dengan malu-malu mahasiswa ini minum. Setelah itu berterima kasih, terpisahlah. Saling berkenalan mereka, berpisahlah mereka. Sudah dilupakan. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Sampai pada satu kali bapak petani itu sakit dan harus dibawa ke rumah sakit di Jakarta. Setelah dia dibawa di rumah sakit di Jakarta, dia harus mengalami satu operasi. Dan setelah dioperasi, selesai semua, dia suruh putrinya untuk membayar. Ya, dia jual sebagian sawahnya untuk membayar biaya dokter. Tetapi ketika dia mau bayar di kasir, kasir itu memperlihatkan sebuah nota pembayaran dan ditulis di atasnya lunas harga segelas susu. Petani ini tidak pernah menyangka bahwa dokter yang memeriksa dia, yang mengobati dia adalah mahasiswa yang dia berikan segelas susu. Saudara, setiap kebaikan yang kita beri, yang kita tabur, yang kita berikan kepada seseorang, kita tidak tahu kapan, tapi pasti saudara akan tuai sampai dia menurunkan hujan kebenarannya kepada saudara. Ini saatnya saudara menabur. Sama seperti saya katakan beberapa hari yang lalu, satu pepatah Cina, waktu yang terbaik untuk menabur adalah 20 tahun lalu. Dan waktu yang terbaik kedua untuk menabur adalah sekarang. Supaya kita nanti di hari depan akan menerima hujan deras, hujan kebaikan, hujan kebenaran yang dicurahkan oleh Tuhan kepada saudara sekalian. Sekian renungan firman Allah. Semoga saudara-saudara punya tangan terulur untuk menabur kebaikan, menabur kebajikan, menabur kebenaran, menabur keadilan. Pada saatnya, lahan yang baru yang saudara buka itu nanti akan dihujani oleh Tuhan dengan hujan akhir, hujan dari Tuhan, hujan berkat 2 kali lipat. Nama Yesus dibesarkan. Sekian renungan firman Allah. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan saya ingin berdoa buat saudara. Mari kita tundukkan kepala. Bapa surga, Bapa dari taburan dan Bapa dari tuaian, Engkau adalah yang mempunyai taburan karena Engkau punya benih. Engkau juga adalah Tuhan dari para penuai.
Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mau seperti apa yang dikatakan firman-Mu, menabur dengan kebenaran, menabur dalam keadilan, membuka bagi kami tanah yang baru, supaya Engkau berbelas kasihan kepada kami, dan mencurahi kami, menghujani kami dengan hujan akhir, sehingga kami mendapat berkat 2 kali ganda. Berkatilah semua yang mendengar firman-Mu ini, Tuhan. Rumah tangga, keluarga mereka, mata pencaharian, pekerjaan mereka. Tuhan, lindungi kami semua di bawah kepak sayap-Mu. Lingkupi kami dengan kuasa-Mu, Tuhan, supaya kami memandang kepada Engkau yang mengadakan dan menyempurnakan iman ini. Pada hari Minggu ini, Tuhan, berkati semua jemaat yang kebaktian dimanapun juga mereka berada. Berkati dengan firman-Mu, sehingga mereka mendapat roti sehari-hari dari Engkau. Nama Tuhan dipermuliakan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang tertutup pintu Engkau buka jalan. Tukang batu, tukang belah batu, tukang kue, pedagang kecil, yang sederhana, yang sedang dalam kesulitan, Tuhan, Engkau adalah sahabat mereka. Berikan kepada mereka rezeki mereka. Berikan kepada mereka berkat-Mu, supaya mereka melihat bahwa Tuhan, Engkau tidak melupakan mereka. Terima kasih Bapa. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama, di atas segala nama. Nama Tuhan Yesus Kristus. Nama yang indah yang di dalamnya kami beroleh selamat. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Sampai ketemu nanti sore jam 5. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.